meningkatnya pengeluaran pemerintah. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Keduanya merupakan alat keuangan yang kuat yang digunakan oleh pembuat kebijakan dan bank sentral di seluruh dunia untuk mempengaruhi hasil ekonomi makro untuk mencapai tujuan bersama. Namun di sini terdapat beberapa perbedaan yang jelas tentang cara kerjanya dan juga dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Baiklah, yang pertama di sini masuk ke tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal sendiri dikelola oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan. Kemudian yang kedua, ada tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini tujuannya yaitu dikelola oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan suku bunga jangka panjang, dan mencapai ketenagakerjaan maksimal. Ada juga di sini beberapa cara kerja kebijakan fiskal. Yang pertama, mendorong atau mengendalikan keseluruhan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menggunakan tarif pajak dan pengeluaran pemerintah. Kemudian yang kedua, ada cara kerja kebijakan moneter, yaitu mempengaruhi biaya pinjaman dan pengeluaran individu dan bisnis dengan suku bunga. Di sini juga terdapat beberapa dampak terhadap pasar saham fiskal dan dampak terhadap pasar saham moneter, yaitu yang fiskalnya secara tidak langsung dapat mempengaruhi nilai tukar. Kemudian yang dampak terhadap pasar saham moneter yaitu suku bunga tinggi cenderung menarik investasi asing, mendorong permintaan dan meningkatkan nilai tukar. Kemudian di sini ada potensi masalah dari kebijakan fiskal terdiri dari dua, yaitu crowding out dan juga jeda waktu. Crowding out sendiri jika peningkatan belanja pemerintah hanya terfokus pada industri tertentu, wilayah geografis, dan segmen konsumen yang sulit untuk dikurangi ketika resesi berakhir. Kemudian jeda waktu. Jeda waktu sendiri yaitu jeda waktu antara perumusan dan pengimplementasian perubahan oleh pemerintah mungkin dapat mengkompromi efektivitas kebijakan. Kemudian potensi masalah kebijakan moneter juga bisa dilihat ada dua, yaitu dari perangkap likuiditas dan juga upaya menargetkan inflasi mungkin terlalu spesifik. Yang pertama, suku bunga yang lebih rendah tapi tidak menyebabkan peningkatan belanja. Kemudian yang kedua, orang lebih suka menabung daripada berinvestasi. Dari upaya menargetkan inflasi mungkin terlalu spesifik ini ada dua juga, yaitu menaikkan harga barang dan jasa. Yang kedua, mengurangi daya beli uang. Kemudian setiap kebijakan memiliki kekuatan dan keterbatasan dalam beberapa situasi. Kombinasi dari dua kebijakan mungkin diperlukan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang lesu. Kemudian masuk ke yang kedua, yaitu peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi pasar. Yang pertama, peran pemerintah dalam perekonomian pasar. Di sini ada 4. Yang pertama, peran alokatif. Yang kedua, peran distributif. Yang ketiga, peran stabilitatif. Dan yang keempat, peran dinamisatif. Pengertian dari peran alokatif sendiri yaitu mengalokasikan SDE agar pemanfaatannya optimal dan efisien. Kemudian yang kedua, peran distributif yaitu mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil ekonomi secara adil dan wajar. Kemudian yang ketiga, peran stabilisatif yaitu memelihara stabilitas perekonomian. Yang terakhir, peran dinamisatif yaitu menggerakkan proses pembangunan agar cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Kemudian ada fungsi pemerintah dalam ekonomi pasar. Yang pertama yaitu menyediakan kerangka hukum dan sosial. Yang kedua, menjaga persaingan. Ketiga, menyediakan barang dan jasa publik. Yang keempat, mengatasi eksternalitas. Dan yang terakhir yaitu redistribusi pendapatan. Kemudian masuk ke soal yang nomor 3, yaitu pengeluaran pemerintah. Mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemudian ada pembiayaan belanja dan jenis pembiayaan di sini terbagi menjadi 2, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin itu sendiri ada 4, yaitu belanja pegawai, belanja barang, subsidi, dan angsuran dan bunga ulang pemerintah.
saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.